Halo Sobat Aquaculturis, sekarang saya sedang berada di Cimanggu, Bogor, dan tepat di belakang saya ada sebuah aquaponik. Aquaponik ini merupakan hasil dari kegiatan produktif selama pandemi COVID-19 melalui pengabdian masyarakat seorang dosen IPB University, dan yang pasti tetap menerapkan protokol kesehatan secara baik. Yuk teman-teman, kita lihat seperti apa aquaponik yang ada di sini. Baik Sobat Aquaculturis, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Dr. Wiyoto selaku dosen IPB University yang menerapkan kegiatan produktivitasnya melalui pengabdian masyarakat dengan aquaponik ini. Baik Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, mengapa Bapak memilih aquaponik ini sebagai bentuk pengabdian masyarakat Bapak? Begini ya, jadi kenapa saya memilih aquaponik? Aquaponik merupakan salah satu cara budidaya ikan yang ramah lingkungan, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sekitar yang ada. Saya ketahui bahwa lingkungan di sini lahannya terbatas ya. Dengan lahan terbatas, konsep aquaponik saya kira sangat cocok untuk diterapkan, apalagi dengan kondisi sekarang itu masyarakat sangat menginginkan bagaimana ketahanan pangan itu tetap terjaga ya, khususnya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Itu dulu, baru nanti kalau orang berbicara mau konsep bisnis, setelah paling tidak skala rumah tangga terpenuhi, baru mungkin mengajak masyarakat untuk kira-kira memungkinkan atau tidak. Kedepannya pasti akan berpikir ke bisnis, tapi sementara ini kita berpikir bahwa bagaimana memanfaatkan lahan yang ada tetap produktif dengan memanfaatkan sedikit air ya ini. Karena dengan aquaponik kita memanfaatkannya sedikit air ya, tidak terlalu banyak air yang kita gunakan seperti pada umumnya kita budidaya dengan banyak melakukan pergantian air. Dengan aquaponik ini kita melakukan pergantian air tapi relatif sangat sedikit dibandingkan dengan sistem biasa. Berarti tujuan utamanya ini memenuhi kebutuhan rumah tangga dulu Pak ya, dengan lahan yang seperti ini. Ya, karena dengan aquaponik tidak hanya menghasilkan ikan tapi juga menghasilkan sayuran ya yang bisa dikonsumsi ya. Mungkin kalau ikan lele contohnya bisa panen 2,5 bulan sampai 3 bulan, sayurnya bisa panen 4 kali 5 kali itu ya. Jadi double ya Pak ya, bisa double ya. Jadi selama nunggu ikannya kita bisa panen sayurannya ya. Kemudian mungkin Bapak bisa jelaskan ya, aquaponik itu apa? Mungkin masih ada yang belum ngerti nih penonton kita. Ya, aquaponik merupakan konsep yang ramah lingkungan dengan memperhatikan keseimbangan antara ikan, tanaman, dan mikroba yang dibuat dalam sistem resirkulasi. Selain resirkulasi, kita juga bisa menggunakan sistem sederhana seperti yang kita lihat di belakang ini. Ini adalah sistem sederhana, jadi tanamannya ditempatkan di media ya, di media sehingga tetap tumbuh, ada substratnya untuk menempel. Jadi dengan mengapungkan, misalkan inilah menggunakan talang air dengan pelampung botol aqua bekas, kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas. Salah satunya adalah talang air bekas ini kita manfaatkan. Botolnya juga botol bekas ya untuk sebagai pelampung. Ini adalah yang saya bilang sederhana. Nanti kita lihat juga lokasi kita yang cukup menggunakan pompa, jadi bisa lebih modern lagi ya. Jadi ini salah satu bentuk aquaponik yang sederhana dan cuma bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar rumah kita. Misalnya contohnya ini kita bisa memanfaatkan botol bekas sebagai pelampungnya sama talang air sebagai medianya. Ya. Ini tanaman apa Pak? Ini tanaman kangkung. Kenapa saya pilih tanaman kangkung? Karena ya kita ketahui kangkung ini kan banyak tumbuh ya di perairan segala macam, lebih mudah. Artinya untuk diterapkan di masyarakat juga relatif lebih mudah.
Karena untuk tanaman tertentu, sayuran tertentu kita tahu bahwa dia tidak terlalu tahan panas ya, jadi perlu adanya tambahan peneduh dengan paranet atau yang lainnya. Untuk pemberian pakannya sehari itu berapa kali? Sama seperti pemberian pakan pada umumnya, itu jadi 3 kali sehari. Tapi kan pemberian pakan biasanya umumnya 3 kali sehari, pagi, siang, sore ya. Tapi untuk jenis tertentu kadang-kadang contoh patin, lele itu lebih aktif di malam hari kan. Iya, Jadi betul. kita bisa diberikan juga pada malam hari. Tetap 3 kali, tapi ada yang sekali malam hari. Mungkin Pak untuk yang sederhana ini perawatannya atau maintenance-nya ada apa aja Pak? Kita paling untuk perawatannya kita lihat di ada pembuangan harian ya. Jadi kita bisa turunkan airnya karena kadang-kadang kalau misalkan yang bagus sih sebenarnya endapannya sedikit. Ya, kita biasanya kalau dikeluarkan juga endapannya sedikit, paling hanya 2 menit dikeluarkan endapan yang bawah, misalkan kita pakan yang tidak terurai dengan baik atau mengendap itu, dan juga feses mungkin itu turun ke bawah, bisa juga plankton yang mati turun ke bawah, itu bisa dibuang. Baik, sekarang kita sudah ada di spot berikutnya. Nah, ini aquaponiknya lebih modern lagi, sudah menggunakan pompa. Mungkin Pak Wiyoto bisa menjelaskan sistem yang ada di sini bagaimana, Pak? Jadi kalau yang sistem di belakang kita bedanya dengan yang tadi kita lihat, kalau tadi kan sistemnya adalah rangka atau tempat atau wadah yang digunakan untuk menempatkan tanaman itu hanya diapungkan dengan menggunakan botol ya. Botol pun tidak harus yang baru, kita bisa memanfaatkan limbah plastik, botol-botol plastik bekas. Kalau yang di sini kita lihat di belakang kita itu ada rangkanya, ada di atas tempat budidaya ikan kita taruh rangka besi atau apa namanya, bisa juga menggunakan seperti ini yang kita lihat ini, menggunakan baja ringan untuk menaruh peralonnya. Kalau kita kasih lubang ya, terus ditempatkan netpot. Nah, kalau di sini kita untuk mendapatkan ini kan sebenarnya adanya pipa-pipa yang Anda lihat sekarang ini itu untuk mengalirkan air dari kolam dipompa ke atas. Harapannya air itu membawa apa namanya, unsur yang bisa membuat pertumbuhan ini lebih bagus. Sisa-sisa misalkan ada fosfat, ada nitrat, ada apa namanya amonia, ini bisa dimanfaatkan oleh tanaman ya dari limbah ikan ini. Jadi membawa limbah budidaya ikan dimanfaatkan oleh tanaman ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, ini kan sistemnya ramah lingkungan, limbahnya tidak dibuang tapi dimanfaatkan oleh tanaman yang kita gunakan. Kira-kira jenis ikan apa aja yang bisa diaplikasikan di aquaponik ini? Ya, yang sudah kita coba di kita ya di sini ikan lele dan ikan nila. Tapi kalau kita lihat atau kita baca, ada juga yang menggunakan lobster, lobster air tawar, ada juga yang menggunakan jenis ikan koi ya, yang mungkin kalau di luar negeri bahkan ada yang menggunakan ikan sturgeon ya. Tapi yang di Indonesia yang saya tahu selama itu adalah salah satunya nila, lele, ikan koi ya. Cuma kalau tadi kita lihat ya bahwa untuk nila sendiri tidak bisa, kalau misalkan sistem apung bawahnya harus ditutup. Kenapa? Karena akarnya akan dimakan sama nila ya. Jadi harus hati-hati ya. Benar-benar. Kemudian Pak, ini kan skalanya lumayan besar ya. Misalkan ada penonton kita nih yang terhambat oleh lahan yang lumayan sempit, kira-kira ini bisa nggak diaplikasikan di lahan yang sedikit lebih kecil? Sangat bisa ya. Bisa. Jadi bisa saja misalkan lokasinya hanya 1 meter persegi, bisa nggak? Bisa ya, bisa diterapkan di lahan yang lebih kecil lagi, 1 meter persegi. Mungkin 1 meter persegi, wadahnya kan macam-macam, bisa menggunakan ini, contohnya di belakang kita adalah menggunakan bak terpal bulat, bisa juga menggunakan wadah yang diameter misalkan cukup untuk 1 kubik air ya, yang bulat, bisa yang kotak 1x1. Wadahnya apa saja ya, tidak harus menggunakan seperti ini, tidak ada pakem
harus pakai terpal. Bisa menggunakan bak fiber, mungkin menggunakan blong bekas, drum bekas yang Ya. bisa yang mungkin di rumah Bapak Ibu atau pemirsa itu ada, bisa dimanfaatkan. Jadi sangat mudah sekali saya untuk pengaplikasian aquaponik di perumahan ya. Ya, saya kira sangat mudah, apalagi memelihara binatang, hewan ini salah satunya juga untuk refreshing kan, Betul, relaksasi juga ya. ya. Bukan hanya sekedar tujuannya untuk mendapatkan protein, tambahan protein di rumah, melihara ikan, tapi juga refreshing lah ya. Nah, nanti tempat selanjutnya ada model rangkanya Betul. aquaponik yang bertingkat, kita Oh. buat yang berbeda juga. Sebelum kita lanjut ke tempat berikutnya, bagaimana kalau kita bertanya kepada masyarakat sekitar seperti apa sih tanggapan mereka terhadap aquaponik ini? Baik Sobat Aquakulturis, sekarang saya sedang bersama dengan Pak Tommy selaku masyarakat yang telah menerapkan sistem aquaponik ini di pekarangan rumahnya. Baik Pak Tommy, menurut Pak Tommy, apa manfaat yang Pak Tommy dapatkan setelah menerapkan aquaponik ini? Jadi kalau saya manfaatnya sangat banyak sekali. Yang tadinya saya nggak tahu dengan kondisi untuk ikan dengan medianya terpal, terus di atasnya bisa dimanfaatkan untuk aquaponik juga. Ternyata setelah saya perhatikan, saya tahu kondisinya yang ada dan manfaatnya sangat besar sekali. Dan tetap produktif selama pandemi ini ya, pasti. Insya Allah ya. Selama pandemi ini ya produktif sekali lah. Minimal untuk kebutuhan rumah sendiri Ya, bisa betul. beratasin lah. Baik dari ikan, dari sayur-sayurannya. Baik Sobat Aquakulturis, sekarang saya sedang bersama salah satu masyarakat yang berada di sini. Beliau bernama Pak Tri dan beliau juga termasuk salah satu masyarakat yang sudah menerapkan aquaponik di pekarangan rumahnya. Nah, menurut Pak Tri, testimoninya seperti apa mengenai terkait aquaponik ini? Kalau mengenai aquaponik ya, ini kita ambil dari sudut mana ini? Kalau dari sudut kejiwaan, di mana saat ini orang lagi musim COVID, di mana stres ya, berkebun aquaponik ataupun kita hidroponik Refreshing, itu menjadi satu area refreshing ya. Betul sekali. Sehingga mungkin masalah-masalah yang tadinya membebani pikiran menjadi hilang lah, itu yang utama. Nambahin mood ya. Selain itu kita mencoba karena sudah didikan Pak Wi, Ya betul, dengan Pak paling tidak kita mau mengusahakan supaya masyarakat itu mereka tidak terlalu konsumtif karena nantinya kan bisa Produktif ya. produksi sendiri Betul. dan menghasilkan makanan-makanan yang sehat. Yang pasti fresh ya, lebih fresh Yang ya. fresh dan jelas. Kalau kita aquaponik atau kita kelola sendiri, Ya. ini kan kita tidak mau pakai bahan-bahan kimia ya. Betul. Karena otomatis menjadi lebih sehat. Ya, karena ditanamnya di sana, panennya langsung bisa langsung dikonsumsi langsung dan diolah. Oh iya, Pak Wiyoto, Pak Tommy, dan Pak Tri, mereka ini tergabung dalam satu komunitas yang bernama Bogor City Aquaculture. Baik Sobat Aquakulturis, sekarang di belakang saya ada yang lebih rumit lagi nih sistemnya. Ini 2 tingkat aquaponika. Mungkin Pak Tommy bisa jelasin sistem kerja aquaponik yang 2 tingkat ini Pak, mulai dari bawah sampai air yang unsur lagi ke dalam wadahnya lagi. Ya, siap. Jadi ini menggunakan pompa. Nanti pompanya ini dipompa naik ke atas. Ini makanya pakai sistemnya 2 tingkat jadi ya. Naik ke atas, terus dialirkan ke tingkat paling atas. Nanti sudah penuh baru turun ke bawah. Baru nanti di sini mengalir di sini yang di ujung sebelah sana itu lebih tinggi permukaannya daripada ini. Jadi air mengalir tetap ke bawah. Balik lagi ya. Balik lagi ke bawah, balik ke kolam lagi. Jadi ini sifatnya hanya sirkulasi aja. Dan ini lebih muat banyak tanamannya karena 2 tingkat ya. Ya, ini 80 kalau nggak salah. Wow. 80 pot semuanya. 80 pot. Ini lebih besar juga wadahnya ya. Ya, ininya 3 meter. Diameter untuk kolamnya 3 meter. Ininya ada 80 biji tanamannya.
Baik, terima kasih kepada Bogor City Aquaculture yang tepatnya itu ada di Bukit Cimanggu City. Harapan saya semoga di sini bisa menjadi sentral aquaponik terbesar di Bogor. Amin. 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 Dan terima kasih buat kesempatannya saya bisa berkunjung ke sini dan juga belajar bersama-sama mengenai aquaponik. Baik, Abirai dan Bogor City Aquaculture tepatnya di Cimanggu, Bogor. Izin cabut. Salam Aquakulturis. Aquakulturis.